Sahabat DDN dari daerah untuk negara. Hari ini kita ketemu dalam suasana yang dapat dikatakan mencekam, dapat dikatakan terjadinya banyak gejolak-gejolak sosial. Ini merupakan satu tanda bahwa negara ini bukannya tidak sedang apa-apa. Kita mengetahui saat ini gejolak sosial terjadi di mana-mana. Ada demonstrasi, ada anarkisme, bahkan ada pembakaran di fasilitas-fasilitas umum. Mengapa ini semua terjadi? Mungkin kita semua bertanya, barangkali negara ini sudah berjalan turun dari rel yang sebenarnya. Mengapa demikian? Kita flashback, kembali mundur yang sangat jauh sekali. Kita melihat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, di mana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, ada dua orang anak muda yang sedang menyatakan, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dapat diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini adalah tonggak sejarah bangsa kita, di mana kita bisa menikmati kemerdekaan seperti yang kita nikmati hari ini. Kemudian, apakah kita pernah bertanya, apa sebenarnya yang mereka inginkan? Mengapa mereka membentuk negara? Apakah kita bertanya? Apakah kita pernah bertanya? Apakah menjadi pertanyaan kita sampai saat ini? Marilah kita merenung sejenak bahwa pada hakikatnya negara Indonesia yang tercinta yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 ini memiliki cita-cita yang sangat luhur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana disebutkan bahwa negara Indonesia yang kita bentuk ini adalah merupakan negara yang ingin memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Atas cita-cita proklamasi yang sangat luhur itulah, maka para pendiri negara berharap mempunyai cita-cita proklamasi yang mana itu semua adalah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila. Inilah sebenarnya yang menjadi harapan para pendiri negara. Kemudian marilah kita melihat saat ini, kondisi saat ini, apakah benar-benar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang negara lakukan saat ini sudah sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita perhatikan dari apa yang menjadi harapan para pendiri negara, maka sebenarnya untuk mewujudkan kesejahteraan itu, negara ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Akan tetapi, apakah kita memahami bahwa negara kita memang kedaulatan rakyat dan dasarnya adalah Pancasila? Dari sila keempat yang kita pahami bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini berarti bahwa demokrasi kita ini mempunyai ciri khas sesuai dengan kepribadian bangsa, yaitu Pancasila. Diamanatkan dalam sila keempat
bahwa kedaulatan yang kita miliki ini memang dimiliki oleh rakyat. Akan tetapi kedaulatan ini adalah merupakan kedaulatan yang berperwakilan. Sebenarnya dalam mencapai cita-cita proklamasi itu bukan berapa banyak orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, berapa banyak partai politik yang mengambil keputusan, akan tetapi sejauh mana keputusan yang diambil oleh negara itu, keputusan yang diambil oleh pemerintah itu adalah dapat dirasakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah sebabnya mengapa saat ini mulai agak bergeser, bahwa yang tadinya adalah pengambil keputusan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang itu merupakan cermin daripada suara rakyat. Dan akan tetapi saat ini kita telah mengalami perubahan yang sangat mendasar dan prinsipil, bahwa di dalam berbagai penetapan, berbagai ketentuan yang ditetapkan ini telah bergeser dari Undang-Undang Dasar 45, telah bergeser daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan bergeser dari sumber daripada segala sumber hukum, yaitu Pancasila. Kita mengetahui hiruk pikuk reformasi, bahwa banyak orang menghendaki pemimpin negara, pemimpin daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, dipilih langsung oleh rakyat. Akan tetapi apa yang terjadi? Saat ini hiruk pikuk tentang pemilihan di mana-mana, terjadi kericuan, terjadi manipulasi, terjadi hal yang tidak kita inginkan. Sekarang ini banyak orang yang melihat bahwa apa yang dilaksanakan di daerah, apa yang dilaksanakan oleh negara, tergantung dari pikiran satu orang, yaitu visi dan misi kepala negara, visi dan misi kepala daerah. Itu semua adalah mengakibatkan ketidakbersambungan program untuk kesejahteraan rakyat, karena masing-masing kepala mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Visi dan misi kepala negara, visi dan misi kepala daerah, itu semuanya amat sangat jarang sekali yang melanjutkan program-program baik yang dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya. Ibarat kita membuat bangunan, maka pondasi yang kita bangun, pondasi yang telah ditetapkan, kemudian tembok yang ada di atasnya, kemudian atap yang ada di atasnya sangat berbeda dengan pondasi yang ada. Itu yang menyebabkan terjadinya ketimpangan di mana-mana, baik itu ideologi, politik, sosial, budaya, hukum. Ini telah banyak hal yang menyimpang dari rel yang sebenarnya yang diharapkan oleh cita-cita proklamasi. Baik sahabat DDN, kita akan ketemu pada episode berikutnya, akan membahas panjang lebar tentang masalah ini. Salam dari daerah untuk negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.